Ya, halo sahabat sukses YouTuber, apa kabar ya? Jangan-jangan kabarnya adalah channel Anda ditolak monetisasi. Nah, video ini penting banget buat Anda yang baru mau buat channel, yang sedang menuju monetisasi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sekaligus untuk Anda yang channelnya sudah dimonetisasi. Jangan sampai channel Anda diberhentikan oleh YouTube. Stay tuned, keep watching. Nah, teman-teman, bagi Anda yang baru saja mungkin menerima berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, channel Anda ditolak monetisasi, ya tarik napas dulu ya, sabar ya. Insya Allah ada caranya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang ditolak monetisasinya, tidak perlu terlalu sedih berlarut-larut ya, tidak perlu terlalu khawatir, karena ada caranya ya. Jadi teman-teman, ketika channel Anda ditolak, jadi bisa daftar ulang kok ya. Jadi bisa daftar ulang. Tunggu dulu sampai 30 hari. Nah, apa yang akan Anda lakukan selama 30 hari? Ini jadi penting ya teman-teman. Teman-teman, apa yang harus Anda lakukan setelah pengajuan monetisasi Anda ditolak? Nih, perhatikan baik-baik. Ketika Anda ditolak, tentu YouTube akan mengirim email kan ya. Nah, baca benar-benar tuh emailnya. Ya. Baca benar emailnya. Kalau Anda kurang paham dalam bahasa Inggris, Anda bisa pakai Google Translate kan. Intinya adalah kenapa channel Anda ditolak, Anda harus paham ya. Tentu banyak hal yang bisa membuat channel Anda ditolak kan. Channel Anda nggak jelas, isinya video-video reuse ya, atau re-upload video orang lain, atau ada kekerasan, atau ada hal-hal yang memang dari pedoman komunitas YouTube tidak diperbolehkan ya. Jadi teman-teman, langkah pertama teman-teman adalah baca email penolakannya itu, temukan kenapa itu ditolak, itu dulu ya. Nah, ketika Anda menemukan alasan ditolaknya, Anda cari tuh biasanya, oh video ini re-upload, video ini copyright, video ini terlarang. Nah, apa yang harus Anda lakukan ya, setelah tinjau konten ya, pantau konten Anda apakah sudah patuh gitu. Kemudian ya tentu Anda edit teman-teman, Anda edit. Video misalnya copyright di bagian tertentu, segmen tertentu, Anda bisa edit dengan copyright yang dilarang itu Anda ganti. Misalnya background musiknya atau backsoundnya dengan yang ada di YouTube. Oke ya. Kalau ternyata re-upload, misalnya acara TV Anda re-upload, viewernya udah banyak, jam tayangnya udah tinggi, ya sudah, mau nggak mau delete teman-teman, delete, sabar ya, delete, kejar lagi nggak apa-apa, dalam 30 hari mudah-mudahan kekejar lagi kan. Kemudian buat video baru ya selama 30 hari, syukur-syukur sampai 30 setiap hari bikin video, view-nya dikejar, jam tayangnya dikejar. Oke, kemudian setelah yakin oke teman-teman, ajukan ulang. Jadi maka teman-teman yang bagi teman-teman yang belum sempat ngajukan ulang, sedang posisinya masih di bawah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, lihat tuh video di atas. Saya udah tulis 7 step itu ya. Jadi supaya nanti tidak makan energi, tidak makan hati, tidak makan pikiran karena Anda ditolak. Paling tidak Anda buang waktu berapa tuh? 30 hari kali 2 kan? Karena YouTube menunggu mengasih waktu 30 hari untuk mengajukan ulang. Kemudian akan ditinjau selama ya kira-kira 30 hari lagi kan, 2 bulan jadinya. Oke, daripada 2 bulan terbuang, mulai sekarang tinjau dulu, malah lebih bagus tuh yang belum sampai syarat monetisasi ya. Tinjau dulu, udahlah video yang kira-kira ini tidak masuk syarat, buang saja ya. Anda itu hebat nih. Anda itu hebat loh, Anda bisa bikin video yang seru kan, ori gitu ya. Tampilkan diri Anda ya, siapa diri Anda, nggak usah ngopi-ngopi, nggak usah upload atau cuman kompilasi yang tanpa narasi. Itu
udah bakal ditolak kan teman-teman ya. Jadi bikin video yang bagus, yang video Anda. Jadi Anda tenang ya. Kalau masih ada yang video-video, ada. Jangan sampai ada video cuman isinya tolong subscribe ya. Jadi video isinya cuma tolong subscribe for sub nanti yang subscribe saya subscribe ya, nggak boleh gitu ya, itu harus di take down itu ya. Oke ya. Kemudian setelah itu baru teman-teman ajukan. Jadi gampang ya, teman-teman ajukan. Yang terpenting adalah teman-teman tuh ubah dulu, edit video-video yang tidak memenuhi syarat. Oke ya. Pemeriksaannya apa sih ya? Pemeriksaan YouTube video Anda itu tentang apa saja yang dilihat ya? Oke ya. Teman-teman, yang pertama adalah tema dari channel Anda. Itu penting. Kalau temanya clear misalnya. Kalau saya pakai Sahabat Sukses YouTuber Indonesia karena saya mau nemenin para YouTuber untuk berjuang sebagai YouTuber yang berhasil gitu ya. Saya temenin, jadi saya belajar, saya riset, saya bagi ke teman-teman. Nah, itu tema. Nah, tema Anda apa? Masak. Oh, clear nih tentang masak-memasak. Tema Anda apa? Gaming. Oh, ini gaming. Tema Anda mancing-mancing. Jadi, usahakan, makanya teman-teman dekorasi tuh channelnya ya. Bannernya, keterangan, info dasar, brandingnya. Itu Anda isi teman-teman. Jadi, YouTube akan melihat, oh ini temanya clear ya. Walaupun mungkin ada 1-2 video nggak apa-apa, tapi tema di situ akan dilihat. Oh temanya mayoritas videonya adalah tentang masak-memasak. Oke ya, jadi temanya akan dilihat. Kalau temanya belum jelas, ya kemungkinan monetisasinya bisa gagal. Tapi kalau temanya saya sudah clear, itu akan memudahkan pihak YouTube untuk me-approve permohonan Anda untuk monetisasi atau sebagai YouTube Partner Program ya. Oke. Kemudian video yang paling sering ditonton itu akan dilihat tuh. Di view-nya tinggi apa nih? Oh, video tentang apa? Yang paling sering ditonton itu biasanya akan menjadi prioritas awal. Jadi ya teman-teman lihat dulu nih. Saya pun melakukan itu ya. Jadi saya dulu pernah upload satu video yang view-nya banyak, tapi itu bukan punya saya ya. Zaman jahiliyah gitu. Tapi sebelum monetisasi, saya delete. Wah, ini nggak boleh nih. Saya delete. Padahal udah 58.000 view. Tinggi banget ya. Tapi ya sudah, karena memang itu nggak boleh, ya kita turunin sebelum mengajukan monetisasi. Jadi bersih-bersih itu penting. Oke ya. Kemudian video yang terbaru ya, terbaru dilihat oleh YouTube ya. Pegawai YouTube lihat, oh ini video terbarunya. Syukur-syukur video terbaru yang sering ditonton dan temanya itu ngeklik sama ya, satu kesatuan, itu akan bagus. Proporsi waktu tonton terbesar ya. Tonton terbesar di mana? Dilihat. Kemudian metadata ya. Metadata berarti apa? Judul, deskripsi, tag itu akan dilihat. Oke. Jadi teman-teman perhatikan di situ karena itu akan diperiksa oleh YouTube sebagai awal-awalnya ya. Tentu bisa periksa hal yang lain, tapi yang paling utama dari channel Anda tentang apa, video terbanyak penontonnya, video terlama penontonnya, itu akan dilihat ya. Kemudian metadata yang Anda masukkan. Jadi kadang-kadang metadatanya itu bisa seperti clickbait gitu ya. Metadatanya ngopi yang CEO skornya 100 main kopi saja pada isinya beda, itu mirip dengan thumbnail yang clickbait. Oke ya. Jadi YouTube pun nggak mau ada CEO itu menemukan video yang tidak sesuai dengan yang dicari oleh penonton kan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, karena kita ini mau mengajukan YouTube Partner Program itu untuk pasang iklan. Jadi teman-teman, videonya juga perhatikan apakah video Anda cocok dengan pengiklan. Jadi pengiklan itu memasang videonya. Mereka ya Google AdSense punya preferensi atau punya keinginan atau punya pilihan-pilihan video yang ramah iklan ya. Jadi di sini sudah ada banyak sekali poin-poinnya. Jadi kalau video Anda terlalu banyak kata kasar, coret ya. Kekerasan, coret, ya. Konten khusus, coret. Kenapa ya? Kalau orang mau pasang iklan di dalam video kekerasan, konten yang tidak sopan juga
nggak menjual kan, moodnya lagi buruk, ngapain mikirin iklan. Jadi ya, itu tidak termasuk ramah iklan ya. Konten yang ngagetin ya, tindakan berisiko berbahaya ya, ekstrim, itu bisa juga nggak ramah iklan. Kemudian konten yang mengandung kebencian ya, video yang cuma berantem si A sama si B, si A sama si B diupload di YouTube, nggak ramah iklan ya, termasuk pengiklan tidak suka. Jadi video gitu bisa jadi iklannya nggak ada walaupun monetize. Karena dari kebijakan ini topik yang tidak cocok untuk pengiklan. Kemudian ada konten terkait senjata api, memang nggak boleh ya. Kemudian isu kontroversial. Saya kalau misalnya mau ngiklan produk saya juga nggak pengen di video yang kontroversial atau sedang berantem. Kenapa? Bisa jadi separuh akan membenci produk saya kan gitu, gara-gara misalnya masang iklannya di situ. Rugi itu teman-teman. Jadi tidak ramah dengan iklan. Jadi peristiwa sensitif ya, terutama di dunia politik, isu SARA dan segala macam juga tidak ramah iklan. Jadi drop saja. Oke. Menghasut, merendahkan ya, konten terkait tembakau bahkan ya, dan tema dewasa itu tidak ramah iklan. Jadi teman-teman, ketika channel Anda isinya itu ya wajar kalau tidak disetujui monetisasinya. Jadi teman-teman ya bisa aja itu Anda teruskan, Anda perbaiki, atau Anda bikin channel baru kalau memang isinya hampir 100% misalnya kebencian, 100% SARA, 100% kekerasan. Oke ya, jadi teman-teman pahamin itu. Kemudian setelah Anda betulin semua, ringkasannya kan kira-kira gini. Jadi pertama, tarik nafas, jangan khawatir bahwa ketika monetisasi Anda pengajuannya ditolak ya, bahwa itu bisa dikaji ulang ya. Jadi pertama baca emailnya ya, ringkasannya adalah baca emailnya, apakah kesalahan Anda, temukan kesalahan Anda ya. Ini penting banget. Jadi begitu Anda paham kesalahan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Apakah edit, apakah hapus, apakah ubah gitu ya. Oke, setelah itu buang yang dipermasalahkan oleh YouTube ya, atau diedit kalau misalnya permasalahannya kecil ya, buang atau edit. Oke. Kemudian cek ulang ya, Anda bisa lihat lagi video saya yang monetisasi tanpa kendala ya, teman-teman, cek ulang. Jadi cek ulang videonya tentang apa, apakah ada copyright, apakah jenis videonya ini termasuk yang tadi dilarang gitu ya, bisa reuse, bisa kekerasan, bisa SARA gitu ya. Kemudian setelah Anda yakin benar, baru ajukan lagi ya, daftar ulang ya, kalau yakin benar ya. Kalau belum yakin, cek lagi. Jadi sebenarnya daripada berisiko teman-teman, di-delete saja. Waduh, watching time-nya ininya berkurang ya, sudah itu resiko ya. Jadi teman-teman, memang jadi ini pesan ya teman-teman. Sebelum Anda, bagi teman-teman yang belum mengajukan ya, masih dalam perjuangan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ini benar-benar Anda jangan buru-buru mengajukan sebelum Anda audit dulu video-video Anda. Sebelum audit dulu video-video Anda itu sesuai nggak dengan kebijakan YouTube. Oke ya. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang, sekali lagi, selama masih berjuang, syukur-syukur masih sedang berjuang ini, dibetulin dulu. Dibetulin ya, mindset Anda, channel Anda untuk apa, mindset Anda, video-video Anda untuk apa. Nah, carilah hal-hal yang baik, video Anda mengandung hal yang positif, memberi manfaat kepada orang lain, kemudian tidak melanggar. Oke, terus di situ. Kalau sekarang udah ada mungkin watching time-nya, ya kalau kira-kira melanggar, drop aja lah, anggap aja nggak beri, turun nggak apa-apa kan, turun nggak apa-apa. Jadi justru paling bagus itu nanti pas 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kondisinya sudah ideal, sudah oke. Jadi bisa disetujui, nggak nunggu sebulan ya, bahkan bisa cuma 2 jam persetujuannya sudah bisa. Saya 2 jam tuh ngajuin, tahu ya sering 2 jam sudah di email balik ya. Karena kejelasannya ya, satu tadi ya, channelnya jelas untuk memberikan sharing-sharing tentang YouTuber. Nah, itu jelas videonya memang create sendiri, original ya, dalam arti
wajah tanpa, kalau ada insert kecil usahakan tidak lebih dari 30 detik, ya, komentarin. Nah, oke. Nah, itu akan lebih aman daripada teman-teman, satu, ditolak Anda rugi 2 bulan, Anda rugi harus menghapus. Nanti kalau 2 bulan nggak ngejar ya, misalnya ada video yang sangat bagus, view-nya banyak, jam tayangnya banyak, ternyata itu yang melanggar, hapus, hilang jam tayang, mungkin nggak memenuhi syarat lagi 4.000 jam tayang. Kan lebih baik di awal-awal kita betul ya, di awal-awal kita betul. Jadi teman-teman tetap semangat, jadilah diri Anda yang sendiri, tapi the best version of you gitu ya. Be yourself, but the best version of you ya. Saya yakin Anda punya kemampuan, pastilah. Seseorang itu pasti punya uniqueness-nya. Kepintaran Anda, lingkungan Anda, teman Anda. Mungkin kalau Anda bikin vlog tentang daerah Anda, itu ada uniqueness-nya. Orang pasti mau melihat ya. Orang mau melihat. Daripada Anda berpikir mengcopy, menyontek, mengambil produk orang lain, video orang lain. Nah, itu malah tidak membuat channel Anda bisa besar sekali. Jadi kalau Anda terlalu banyak ngopi, channelnya mungkin ya bisa monetisasi, tapi tidak bisa berkembang. Apa artinya? Dikit banget lah itu ya uang dari iklan itu ketika channel Anda tidak berkembang besar. Jadi mesti sabar bahwa ini ada mindset yang maraton, perjuangan jangka panjang, kemudian sekaligus itu untuk aktualisasi diri Anda, keluarkan kehebatan Anda, sharing tentang hal-hal yang positif. Nah, nanti Anda bisa mendapatkan income itu nggak mesti dari AdSense kan ya, bisa dari yang lain. Saya udah buat video tuh income para YouTuber. Jadi, oke, teman-teman, sukses besar. Yang sudah terlanjur ditolak jangan khawatir, ulangi lagi, lakukan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, sukses, tetap semangat, semakin semangat.